Masih ingat dengan cerita Bu Hesti dari SMP Cahaya? Kini Bu Hesti telah menyelesaikan keseluruhan tahap dalam perencanaan berbasis data, yaitu identifikasi, refleksi, benahi. Selanjutnya, apa yang harus Bu Hesti lakukan ya? Bu Hesti telah memiliki data yang lengkap terkait masalah, akar masalah, dan program pembenahan yang hendak diimplementasikan. Oleh karena itu, Bu Hesti dapat segera merapikan dan memasukkan seluruh hasil identifikasi, refleksi, benahi tersebut ke dalam suatu laporan yang utuh, yaitu Rencana Kerja Tahunan atau RKT. Beginilah tampilan dari Rencana Kerja Tahunan. Lembar Rencana Kerja Tahunan terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom identifikasi, kolom refleksi, kolom benahi, dan kolom kegiatan. Bu Hesti dapat langsung memasukkan seluruh hasil identifikasi, refleksi, benahi ke dalam tabel rencana kerja tahunan. Setelah kolom identifikasi, refleksi, dan benahi telah diisi dengan lengkap, selanjutnya Bu Hesti dapat menuliskan rincian setiap program benahi pada kolom kegiatan. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diisi pada rencana kerja tahunan adalah seluruh kegiatan yang dapat terdiri dari kegiatan yang membutuhkan pembiayaan maupun yang tidak membutuhkan pembiayaan. Dan seluruh kegiatan yang sudah masuk ke dalam rencana kerja tahunan wajib untuk dijalankan dan dipertanggungjawabkan ya. Bu Hesti dapat mengajak rekan pendidik di satuan pendidikannya untuk berdiskusi mengenai rincian kegiatan yang hendak dilaksanakan. Semakin rinci deskripsi kegiatan yang dituliskan pada rencana kerja tahunan, maka akan mempermudah Bu Hesti dan seluruh warga sekolah untuk mengimplementasikan program pembenahan melaksanakan setiap program tersebut. Berikut adalah contoh lembar rencana kerja tahunan yang akhirnya Bu Hesti berhasil selesaikan. Bu Hesti telah menyelesaikan penyusunan rencana kerja tahunan ini. Bagaimana dengan Ibu dan Bapak? Apakah masih membutuhkan bantuan dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan? Ibu dan Bapak Kepala Satuan Pendidikan juga diberikan bantuan yang telah disediakan dalam rapor pendidikan. Rencana kerja tahunan dapat disusun oleh Ibu dan Bapak dengan mengoptimalkan sistem otomasi perencanaan berbasis data. Berikut langkah pembuatan rencana kerja tahunan dengan otomasi perencanaan berbasis data yang dapat Ibu dan Bapak lakukan. Ibu dan Bapak dapat mengunduh file rekomendasi perencanaan berbasis data di platform rapor pendidikan pada lembar 2 file yang telah diunduh. Akan muncul prioritas rekomendasi yang terdiri dari 5 masalah prioritas, akar masalah, dan saran program secara otomatis. Lakukan penyuntingan pada lembar prioritas rekomendasi tersebut. Adapun langkah penyuntingan yang dapat Ibu dan Bapak Kepala Sekolah lakukan adalah hapus poin pada kolom identifikasi, refleksi, benahi yang tidak akan dilakukan. Tambahkan poin yang ingin dilakukan dari rekomendasi keseluruhan yang terletak pada lembar 3 pada kolom identifikasi, refleksi, benahi. Edit kolom benahi dengan menghapus program yang tidak akan dilakukan. Dari benahi yang dipilih, tambahkan kolom kegiatan, lalu tuliskan kegiatan detail untuk setiap benahi yang sudah dipilih. Adapun kegiatan detail yang ingin ditambahkan juga dapat diambil dari kegiatan yang ada di dalam platform Arkas yang dilampirkan dalam unduhan file uraian kerja Arkas. Bagaimana? Mudah bukan? Apabila Ibu dan Bapak telah menguasai tahapan identifikasi, refleksi, benahi ini, maka dapat dipastikan pengisian rencana kerja tahunan bukanlah hal yang sulit. Perlu diingat juga, walaupun lembar rekomendasi perencanaan berbasis data dapat memudahkan dan dimanfaatkan dalam membuat rencana kerja tahunan, Ibu dan Bapaklah yang paling mengenal keadaan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi, Ibu dan Bapak perlu memutuskan dengan bijak apakah ingin menyusun rencana kerja tahunan secara mandiri atau memanfaatkan lembar rekomendasi perencanaan berbasis data.